Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di bumi Mojopahit. Nah Sobat, di antara para pecinta Tosana Aji, di dalam menentukan kriteria pusaka yang akan diagem atau menjadi sebuah piandelnya atau menjadi sebuah koleksinya, setiap orang pasti akan berbeda-beda, Sobat. Ada yang suka pusaka rumahan atau pusaka tinggalan, ada juga yang suka dengan pusaka temuan, ada juga yang suka dengan pusaka-pusaka yang masih bagus ataupun juga pamornya masih ngebior tuh, seperti itu. Ada juga yang suka dengan teknik tempanya atau besinya seperti apa, bagus apa tidaknya. Jadi memang setiap orang akan memiliki kriteria tersendiri atau juga pilihan tersendiri di dalam dunia Tosana Aji, di dalam memilih sebuah koleksinya. Nah, saya pun juga seperti itu. Saya pun juga suka dengan pusaka-pusaka rumahan atau pusaka tinggalan, bukan pusaka temuan, Sobat, temuan sungai ataupun juga temuan darat. Jadi saya kurang begitu suka sebenarnya. Tapi yang akan kita review bersama ini nanti, Sobat, ini adalah salah satu dari pusaka yang konon dalam pengakuan dari yang punya ini adalah pusaka temuan, Sobat. Kalau Anda masih ingat atau kenal dengan Pak Rahmat, saya mendapatkan pusaka ini dari Pak Rahmat. Waktu itu, Sobat, saya berkunjung ke tempatnya beliau, pusakanya ini saya review. Kalau Anda masih tahu video-video saya yang sudah lama gitu, pasti akan tahu yang Pak Rahmat itu yang mana. Jadi beliau adalah salah satu dari senior Tosana Aji yang ada di Mojokerto. Beliau kebanyakan pusakanya adalah pusaka ini, Sobat, pusaka temuan sungai ataupun juga temuan darat. Nah, waktu itu saya berhasil memahari dari salah satu pusakanya. Dapurnya adalah putut kembar. Kalau untuk saya putut kembar, kalau di dalam teman-teman Tosana Aji itu banyak yang menyebutnya adalah pusaka Umyang Jimbe. Nah, di situ adalah pusaka temuan. Ini adalah dari Pak Rahmat bilangnya seperti itu. Waktu itu setelah saya mereviewnya, saya di rumah itu kepikiran. Jadi saya kepikiran kok dengan pusaka yang tadi ya gitu loh. Kalau nggak salah waktu itu ada berapa, 3 atau 4 gitu loh yang saya review waktu di rumahnya Pak Rahmat. Tetapi salah satunya itu berhasil mengusik ketenangan hati saya. Malam-malam gitu saya memikirkan nih. Saya pikirkan terus, saya coba untuk menanyakan kepada Pak Rahmat, apakah pusakanya itu dimaharkan. Nah, ternyata sama Pak Rahmat bilang, "Iya Mas Tony, memang saya maharkan. Silakan kalau ada yang berminat silakan nanti dikabarkan kepada saya, atau kalau Mas Tony sendiri minat monggo." Nah, ternyata akhirnya gini, saya negosiasi ke Pak Rahmat, akhirnya terus kena, dan alhamdulillah saya berhasil memaharinya. Selang beberapa hari, Sobat, ternyata juragannya Pak Rahmat itu datang ke rumahnya. Jadi datang ke rumahnya terus menanyakan, "Pak, punya pusaka seperti itu kok nggak ditawarkan kepada saya?" Katanya gitu. Wah, gimana ya ini? Ini sudah diambil Mas Tony duluan ya. Coba ditanyakan ke Mas Tony, kalau di pusakanya itu dimaharkan nggak? Kalau dimaharkan akan saya ambil gitu. Dan ternyata terus Pak Rahmat pun juga bilang, "Wah, kalau di Mas Tony biasanya kalau masih suka gitu, biasanya agak ini nggak dimaharkan dulu biasanya kalau masih suka gitu." Akhirnya terus di saya, Sobat, untuk di warangkanya akhirnya saya ganti. Saya kok nggak suka ya dengan warangka yang dibuatkan oleh beliau, oleh Pak Rahmat. Karena pertama tidak ada dipakem, karena memang waktu itu Pak Rahmat, ini kreasi saya sendiri Mas Tony, ini adalah ide saya sendiri. Jadi saya buat warangkanya seperti ini. Tapi di hati saya kok kurang gitu ya. Akhirnya terus saya buatkan warangka baru, Sobat. Dan warangka barunya ini adalah warangka ukir. Lebih ngajeni, kalau saya lebih ngajeni dari pusakanya. Nah, ini warangkanya saya buatkan, dan ini baru saja selesai kemarin. Dan ini di tukang saya atau di tukang ukir saya itu ada kalau nggak salah sekitar 1 bulan lebih untuk penggarapan dari warangkanya. Antrinya lama. Kalau garapannya bagus, rapi gitu, memang di mana saja, tukang di mana saja pasti garapannya akan antri-antri gitu loh. Garapannya akan banyak gitu. Nah, ini adalah wujud dari warangkanya.
Dan ini kemarin baru saja selesai, dan ini pun juga sudah saya warangi sobat. Jadi di Paraman sebenarnya sudah diwarangi. Waktu itu pun saya diberikan foto waktu masih dalam keadaan kotornya, waktu masih dalam keadaan diangkat dari sungai, kata beliau seperti itu. Jadi saya ditunjukkan fotonya, lalu juga sudah diwarangi sama Pak Rahmat. Ini untuk di pamornya kalengan ini Mas Tony, jadi tidak ada pamornya katanya gitu. Akhirnya terus saya kok kurangin ya, kurang, kalau menurut saya gitu, kurang bersih gitu, kurang ngah gitu. Akhirnya terus saya warnakan di tukang saya. Coba kita akan melihatnya ini seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Ini adalah dapur putut kembar atau pandito kembar kalau menurut saya. Kalau di dalam teman-teman Tosan Aji lebih sering disebut dengan Umyang Jimbe seperti itu. Nah, yang membuat saya waktu itu tertarik adalah satu, dari pututnya ini kalau menurut saya itu unik dan juga saya belum pernah ini sobat, belum pernah tahu yang bentuknya seperti ini. Itulah kenapa di hati saya itu akhirnya terusik ingin untuk memilikinya. Akhirnya saya berhasil untuk memaharinya, dan ini saya dapatkan sudah beberapa bulan yang lalu, sudah lumayan gitu, sudah lumayan lama, tapi belum ada 1 tahunan kalau nggak salah. Untuk di pamornya sendiri di kalengan ini sobat. Nah, seperti ini. Nah, mungkin untuk di sobat semuanya ada yang ingin tahu lebih detail gitu tentang seperti apa sih wujudnya, kok dikatakan Mas Tony dari panditonya atau pututnya ini kok unik bentuknya. Sekaligus nanti akan saya bacakan sedikit filosofi dari dapur putut kembar dan juga pamor kalengan itu seperti apa, sebagai bahan kita untuk tambahan pengetahuan dalam dunia Tosan Aji. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mengenal dari salah satu varian dapur pusaka, yaitu putut kembar, atau kalau di dalam teman-teman Tosan Aji ini biasa menyebutnya dengan dapur Umyang Jimbe sobat. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk menikmati dulu dari keindahan warangka ukirnya ini sobat. Nah, ini seperti ini. Ini adalah warangka yang saya pesan khusus. Nah, saya pesan khusus dari teman saya Madura. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk saya pribadi kok, kalau di pusakanya bagus gitu, pusakanya langka gitu. Kalau untuk saya sandangannya akan saya sesuaikan. Nah, kita akan melihat sobat bahwasanya ini yang dinamakan di dalam dunia Tosan Aji adalah putut kembar atau pandito kembar, atau juga biasa disebut Umyang Jimbe. Nah, seperti ini sobat. Ini yang waktu saya mereviewnya, ini saya melihat bahwasanya untuk di pututnya, nah kanan kirinya ini bentuknya sangat unik sekali gitu loh. Sangat unik sekali, kayak primitif banget gitu. Akhirnya berhasil untuk mencuri hati saya sobat. Akhirnya saya terus berhasil untuk memaharinya. Karena terusik itu tadi, akhirnya saya terus memaharinya sobat. Ini kalau untuk saya pribadi sobat, lebih condong kepada putut kembar. Kalau untuk saya, putut kembar, dia ada di kanan dan kiri. Ini adalah simbolisasi dari sebuah keseimbangan. Kalau untuk pemahaman saya, keseimbangan antara kehidupan jasmani dan juga rohani. Jadi kebaikan rohani dan juga jasmani itu harus seimbang. Jadi keseimbangan antara fisik dan juga non fisik. Nah, kehidupan antara pribadi dan juga kehidupan untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau untuk saya memaknainya seperti itu sobat. Ini adalah keseimbangan. Jadi ada di kanan dan juga di kiri. Di kanan kiri seperti ini. Jadi putut kembar atau Umyang Jimbe, keris putut kembar ini adalah keris dengan bentuk 2 gandek berwujud putut kembar. Nah, 2 gandek berwujud putut kembar. Dalam istilah perkerisan, putut ini adalah lambang pertapa. Nah, jadi putut ini adalah lambang pertapa. Jadi putut kembar ini bermakna 2 orang pertapa.
Keris ini juga terkenal dengan sebutan Yang Jimbe. Dalam dunia perkerisan, keris ini termasuk pusaka mistik, sobat. Nah, di dalam pengetahuan yang saya ketahui atau yang saya dapatkan, bahwasanya dalam dunia perkerisan, keris ini termasuk pusaka mistik yang tuanya diyakini memudahkan pemilik mendapat kekayaan, menarik simpati orang, pelarisan, dan sebagai sarana memantapkan karisma dan juga untuk kewibawaan. Nah, di dalam dunia tosan aji, keris Yang Jimbe itu ada beberapa macam ya. Ada Yang Jimbe, Yang Cungpet, Yang Tagih, dan juga yang lainnya gitu. Tapi saya kurang tahu untuk dibentuknya sendiri yang selain dari Yang Jimbe itu seperti apa gitu loh. Padahal kalau untuk saya loh ya, dalam pemahaman saya, kalau untuk saya tidak menyebutnya Yang Jimbe, karena kalau di dalam konotasi artinya Yang itu kalau nggak salah itu menceracau, kalau boleh saya bilang, atau apa ya, ngomel-ngomel sendiri atau berbicara yang tidak karuan. Nah, seperti itu. Itulah kenapa kalau untuk saya pribadi lebih memaknainya sebagai sebuah pertapa. Yang apa? Maaf, putut kembar atau pertapa kembar. Karena pertapa itu adalah konotasinya adalah untuk kebaikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan atau yang dinamakan naik dalam tingkatan sebuah kebaikan, maka kita harus mau yang namanya bertapa atau semedi, atau bisa diartikan sebagai apa ya, mau untuk bersusah-susah dahulu untuk menggapai sebuah kejayaan atau menggapai sebuah kemenangan. Nah, seperti itu. Dan simbol dari pertapa itu adalah, kalau untuk saya pribadi, adalah kebaikan dalam sisi jasmani dan rohani. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri pribadi kita, mengendalikan watak-watak yang kurang baik yang ada di dalam diri kita, agar menjadi manusia yang intinya itu dirahmati atau diridani oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau untuk saya seperti itu. Jadi keris dengan dapur putut kembar ini mengajarkan kepada pemiliknya atau kepada pribadi pemakainya agar senantiasa menjadi pribadi yang baik. Baik seperti apa? Baik di hadapan Tuhan ataupun juga di hadapan dari sesama, sobat. Karena ini di sini adalah pertapa kembar, ini adalah merupakan sebuah keseimbangan, kebaikan antara jasmani dan juga kebaikan rohani dari sang pemilik pusaka. Nah, seperti itu kalau di dalam pemahaman saya. Kalau ada yang ingin mendapatkan atau punya pandangan lain, saya persilakan. Karena di sini sekali lagi kita belajar bersama-sama, kita sharing bersama-sama, sobat. Karena di sini saya bukanlah seorang senior, dan di sini saya bukanlah ahli dari tosan aji, tapi di sini saya menempatkan diri sebagai orang yang ingin mengajak belajar bersama kepada para pecinta tosan aji pemula. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk di dapurnya. Lalu kita lanjut lagi untuk di pamornya, sobat. Nah, ini adalah pamornya kelengan, jadi cuma hitam kelam seperti ini saja, sobat. Nah, keris kelengan adalah keris yang tidak berpamor dan warna bilahnya menjadi hitam legam ketika diwarangi. Penampakan keris ini biasanya sangat matang sehingga punya pesona tersendiri bagi para pecinta tosan aji. Dan keris kelengan ini lebih mengutamakan dari kualitas garap. Mana yang disampaikan pada keris pamor kelengan adalah bahwa keris tersebut mampu menjadi inspirasi tentang ketulusan atau keikhlasan. Jamak diketahui bahwa keris pamor kelengan ini memiliki kekuatan secara esoteri lebih multifungsi dibandingkan dengan keris berpamor, karena empu pembuatnya lebih mementingkan isi atau tuah daripada keindahan fisiknya. Itulah sebabnya tuah dari keris pamor kelengan ini susah dibaca, sobat. Hanya mereka yang mumpuni ilmu esoteri saja yang bisa membacanya. Nah, seperti itu yang saya ketahui di dalam pengetahuan tosan aji saya, sobat, tentang keris dengan pamor kelengan. Ini sangat bagus sekali, dan juga bisa dibilang ini masih sangat terawat. Di Pak Rahmat waktu itu ditunjukkan kepada saya foto dari keadaan masih kotor dengan patinanya itu. Nah, lalu sama beliau dicuci.
Nah, dicuci terus saya melihatnya dari saya pribadi kok kurang bersih dalam mencucinya gitu. Akhirnya terus saya warangkan di tukang saya. Nah, saya warangkan di tukang warang saya, akhirnya ini jadinya seperti ini sobat. Ini kalau bersih seperti ini kan menyenangkan gitu loh. Nah, ini kalau nggak salah kapan hari itu Pak Rahmat bilangnya temuan Sungai Berantas kalau nggak salah ya. Dari keterangan belinya seperti itu. Jadi memang Pak Rahmat itu adalah salah satu dari senior Tosan Aji di Mojokerto yang beliau untuk di koleksinya lebih banyak yaitu keris-keris temuan sungai atau temuan darat sobat. Jadi beliau itu koleksinya lebih banyak keris temuan daripada keris-keris tinggalan. Kalau untuk saya pribadi itu lebih banyak dari keris-keris tinggalan daripada keris-keris temuan, karena keris temuan itu biasanya untuk nominal maharnya akan lebih mahal dari keris-keris tinggalan atau keris-keris yang ada di lokasi-lokasi rumah-rumahan itu sobat. Nah seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.